Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 ingin presentasi getaran gelombang bunyi. Anggota kelompok 11 yaitu Zahratul Khalidah, Alifana Azifah, dan Revani Novelia Raisya Safina. Silakan Revani untuk membaca presentasi getarannya. Saya Revani Novelia akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu materi tentang getaran. Gerak dapat berulang, di mana setiap perulangan gerakan itu dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Gerak seperti itu disebut gerak periodik. Gerak bolak-balik benda melalui titik setimbangnya secara periodik disebut getaran. Nah, contohnya, sebuah pegas yang salah satu ujungnya diberi beban, digantung pada ujung yang lain. Jika beban kita tarik ke bawah sampai ke titik A, kemudian kita lepaskan, beban akan melakukan gerakan A, O, B, O, A secara berulang-ulang. Gerakan ini disebut getaran. Nah, percobaan tersebut menunjukkan bahwa ujung penggaris akan melalui lintasan A, B, C, D, A secara berulang-ulang. Bola logam akan melakukan gerakan dan melalui lintasan A, B, C, D, A secara berulang-ulang. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali lintasan. Jika panjang tali bandul ditambah, tiap getaran akan memerlukan waktu yang lebih lama. Demikian juga sebaliknya. Benda yang diam dapat dikatakan berada pada titik setimbang. Titik setimbang getaran pada pegas adalah O. Titik setimbang pada getaran ujung penggaris dan bandul adalah B. Garis yang menghubungkan titik B dan O pada getaran ujung penggaris dan ayunan adalah garis timbang. Jarak antara benda yang bergetar dengan titik atau garis timbang disebut simpangan. Simpangan terbesar suatu benda yang bergetar disebut amplitudo. Ada beberapa macam-macam getaran, yaitu frekuensi getaran. Misalnya dalam 10 sekon, terjadi 20 getaran ujung penggaris plastik. Hal itu berarti dalam 1 sekon terjadi 2 getaran ujung penggaris plastik. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon ini disebut frekuensi getaran. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan jumlah getaran per waktu. Dalam SI, satuan frekuensi dinyatakan dalam Hertz atau disingkat Hz. Satuan frekuensi yang lebih besar dinyatakan dalam kilohertz atau KHz, megahertz atau MHz, dan gigahertz atau GHz. 2. Periode getaran. Dalam tiap satu satuan waktu dapat terjadi sejumlah getaran. Jika terjadi satu getaran, pastilah membutuhkan waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran ini disebut periode. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran dapat dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan 1 per frekuensi getaran. Selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan dengan Raisya Safina Almira. Saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi gelombangnya yang tidak memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Adalah gelombang elektromagnetik, contohnya gelombang radio. Gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya disebut gelombang mekanik. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Panjang satu gelombang transversal terdiri atas satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Panjang satu gelombang sama dengan panjang A, B, C, D, E, atau B, C, D, E, F, atau C, D, E, F, G. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Panjang satu gelombang atau satu lambda adalah jarak antara satu rapatan ke rapatan berikutnya, atau sama dengan jarak antara satu regangan ke regangan berikutnya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahrotul Khalidah. C. Periode frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Yang pertama, periode gelombang. Selanjutnya, periode gelombang. Jadi dalam satu getaran dibutuhkan waktu tertentu. Waktu diperlukan untuk terjadinya satu getaran disebut periode. Sama dengan getaran, untuk terjadi satu gelombang juga dibutuhkan waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang disebut periode gelombang atau T. Jika untuk terjadi satu gelombang dibutuhkan waktu 0,1 second, maka periode gelombang tersebut adalah 0,1 second. Jika dalam 1 second terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1:100 second atau 0,01 second. Oleh karena itu, periode gelombang tersebut adalah 0,01 second. Yang kedua, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 second. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. F gelombang per T. Satuan frekuensi berlaku untuk getaran juga berlaku untuk gelombang yaitu Hertz atau Hz. Selanjutnya, hubungan antara F dan periode dapat ditulis dalam persamaan berikut. F sama dengan 1:T. Dengan F frekuensi gelombang atau Hz dan T periode gelombang atau S. Yang ketiga, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode gelombang 1 second. Selama 1 second, gelombang tersebut menempuh jarak 1 meter. Jadi, panjang gelombang tersebut adalah 1 meter. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Jarak yang dilalui oleh gelombang dalam rambatnya ditempuh dalam waktu tertentu. Besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam tiap satu satuan waktu disebut cepat rambat gelombang atau V. Dilanjutkan oleh Ruvena. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda, namun tidak semua getaran dapat menghasilkan bunyi. Dan dapat kita dengar ada beberapa macam benda yang bergetar, namun bunyinya tidak dapat didengar. Jenis. Sekian, terima kasih presentasi kami dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Mohon diterima presentasinya dan didengar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.